Dilansir dari Merdeka.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat dijabat Yudi Krisnandi, waktu itu memberi sinyal tidak akan menerapkan aturan pembayaran sekaligus uang pensiun PNS atau sistem pesangon. Yudi menilai uang pensiun bagi PNS tidak perlu dibayar sekaligus dalam satu waktu secara penuh agar kesejahteraan yang bersangkutan lebih terjamin. Secara pribadi saya khawatir kalau uang pensiun dikasih sekaligus nanti ada euforia, dipergunakan secara konsumtif. Bagaimana bulan-bulan berikutnya nanti, kata Yudi seperti dilansir Antara di Jakarta. Yudi melihat jika uang pensiun tersebut dibayarkan sekaligus akan menyulitkan bagi para PNS sendiri dikarenakan sebagian besar dari mereka belum memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan usaha. Kekhawatiran saya adalah karena PNS ini tidak pernah dibekali kemampuan entrepreneurship sehingga bekal yang dimiliki kurang dan akibatnya yang tidak kita inginkan, katanya. Dia berpendapat mekanisme pembayaran uang pensiun secara berkala lebih baik tetap digunakan karena di dalamnya juga ada dana-dana yang dipotong saat mereka bekerja dan yang tidak digunakan akan dikembalikan. Jadi, adalah pegangan-pegangan, uang bulanannya juga ada bahkan 80% dari gaji pokok, ujarnya. Dia berpendapat mekanisme pembayaran uang pensiun secara berkala lebih baik tetap digunakan karena di dalamnya juga ada dana-dana yang dipotong saat mereka bekerja dan yang tidak digunakan akan dikembalikan. Jadi, adalah pegangan-pegangan, uang bulanannya juga ada bahkan 80% dari gaji pokoknya, ujarnya. Informasi saja, pemerintah saat ini sedang menggodok aturan baru terkait mekanisme pembayaran pensiun PNS. Dalam rencananya, pemerintah akan mengubah skema pembayaran dana pensiun dari sistem Pay As You Go yang berarti bahwa pembayaran didasarkan pada APBN menjadi fully funded yang berarti pemerintah tidak lagi membayar uang pensiun ketika PNS tak lagi aktif bekerja. Pensiunan PNS didapat dari iuran yang dibayar semasa PNS itu bekerja. Sehingga, APBN tidak terus-terusan mengalokasikan dana untuk uang pensiun PNS. Selain itu, pemerintah juga memunculkan wacana lain untuk pembayaran uang pensiun PNS. Ada kemungkinan pembayaran uang pensiun pegawai negeri mengikuti swasta atau sistem pesangon. Ini masih wacana dan banyak wacana lain. Ini belum ditandatangani Presiden Jokowi. Wacana lain misalnya pengubahan pensiun jadi sekali bayar pesangon, ucap Kabiro Humas, Badan Kepegawaian Negara BKN, saat dijabat Tumpak Huta Barat ketika dihubungi Merdeka.com di Jakarta. Namun Tumpak belum bisa memastikan sistem pembayaran uang pensiun mana yang akan diterapkan. Saya Kepala Humas tidak mengikuti perkembangan Mas bagaimana nantinya, tegasnya. Ketika dikonfirmasi mengenai rancangan peraturan pemerintah RPP tentang perubahan skema tunjangan hari tua dan pensiun, Yudi mengatakan saat ini sudah dalam tahap pembahasan akhir antar departemen. Nanti kalau sudah selesai akan dikasih ke Kemenkumham, sekarang sedang penyelarasan. Semoga selekas-lekasnya diputuskan. Tapi selama RPP itu belum diputuskan maka ketentuan pensiun sebelumnya tetap berlaku, tutupnya. Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, menyediakan konseling bagi para PNS. Pasalnya, kesehatan mental pada masa pandemi merupakan hal yang harus diperhatikan. Kenyataan bahwa pandemi COVID-19 yang masih menghantui, hingga harus beradaptasi dengan tatanan normal baru hampir di segala lini kehidupan, membuat hal tersebut mempengaruhi psikologis diri pegawai hingga tak jarang berdampak pada performa kerja dan produktivitas. Tujuannya lebih menarik, bukan hanya konseling kinerja, tapi juga pengembangan diri yang nantinya berkaitan dengan masalah karir, ujar Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasi saat membuka kegiatan sosialisasi konseling pegawai Kementerian PANRB bertema, optimalisasi diri melalui konseling, secara daring, Kamis, tanggal 10 Juni tahun 2021. Konseling ini, dikatakan Sri, bebas dari intervensi Biro SDMU Kementerian PANRB sebagai penyelenggara dan dapat dijamin bahwa kerahasiaannya akan terjaga. Sehingga para pegawai memiliki wadah untuk menyalurkan permasalahan yang menjadi kendala maupun kebutuhannya untuk meningkatkan kualitas kinerja kepada para konselor yang profesional. Adanya konseling kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pegawai. Kita cari solusi untuk meringankan apa yang perlu disampaikan oleh pegawai, tapi tidak bisa disampaikan kepada atasan atau teman. Jika dimanfaatkan dengan baik, mudah-mudahan bisa jadi solusi bagi kita dalam bekerja, imbuhnya. Terkait pengembangan diri tersebut, Evangeline Imelda Suwaidi,
Seorang psikolog klinis yang hadir sebagai narasumber dalam acara ini mengatakan bahwa adaptasi menjadi hal yang penting dalam dunia aparatur sipil negara ASN. Dibutuhkan garis bawah passion garis bawah dan perasaan gembira agar dapat mengembangkan kompetensi diri dengan lebih maksimal. Untuk itu, psikolog yang akrab dipanggil Eva ini mengajak para pegawai untuk mulai mengenali kapan dirinya harus melakukan konseling untuk pengembangan diri. Jika mulai mengalami gelisah dan mempertanyakan kompetensi, itu saatnya butuh konseling, terangnya. Sementara itu, konseling akan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom selama bulan Juni hingga November tahun 2021. Satu sesi konseling dilakukan dengan durasi 1,5 jam untuk berkonsultasi. Konseling ini dapat diikuti oleh pegawai Kementerian PANRB dan juga keluarganya. Kepribadian yang sehat butuh konseling untuk garis bawah feedback garis bawah yang objektif dan positif dari sisi profesional, pungkasnya. Demikian para sahabat, semoga informasi ini bisa membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.